Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang kebutuhan peserta didik. Adapun materi yang pertama yang akan saya bawakan sendiri adalah teori kebutuhan. Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, juga akan berdampak pada perubahan sikap dan perilakunya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan, dan tingkah laku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau memutuskan kebutuhan itu. Begitulah seterusnya, sehingga terjadi suatu lingkaran motivasi yang tidak pernah putus. Di samping teori hierarki kebutuhan yang diajukan oleh teori tentang kebutuhan lain yang dikenal cukup luas adalah teori yang diajukan oleh MC Schleiden. Dalam teorinya, MC Schleiden membedakan 3 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama adalah need for achievement atau disingkat NH, yang artinya kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan yang bersaing atau melampaui standar pribadi. Need for achievement merupakan suatu motif yang mendorong seseorang untuk berhasil dalam berkompetisi yang didasarkan atas suatu standar keunggulan, baik berupa prestasi orang lain maupun prestasi sendiri yang dicapai sebelumnya. Yang kedua adalah need for power atau disingkat NPOW, yang artinya kebutuhan untuk berkuasa, yaitu suatu kebutuhan atau kecenderungan untuk memberi kesan atau mempunyai pengaruh atas orang lain dengan tujuan untuk dianggap sebagai seseorang yang kuat. Yang terakhir adalah need for affiliation, yang artinya kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu suatu kecenderungan dari beberapa individu untuk mencari atau menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, ataupun pekerjaan. Kebutuhan dasar manusia. Dalam teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia di antaranya. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan rasa harga diri. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kelima jenjang kebutuhan tersebut, Maslow membedakan motivasi manusia atas 2 kategori, yaitu yang pertama, deficit motive atau motif kekurangan. Yang kedua, meta needs atau motif pertumbuhan atau meta pertumbuhan. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan.
Kegiatan belajar di sekolah pada prinsipnya juga merupakan manifestasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu tersebut. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengenal dan memahami jenis dan tingkat kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas kependidikan, termasuk aktivitas pembelajaran. Nah, beberapa kebutuhan peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian dari guru diantaranya yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, yang kelima kebutuhan akan rasa bebas, dan yang keenam kebutuhan akan rasa sukses. Kesimpulannya, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik menunjukkan seorang manusia yang belum dewasa yang akan dibimbing oleh pendidiknya untuk menuju kedewasaan. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Hal tersebut merupakan dua faktor yang terbentuk karena faktor terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya sendiri-sendiri. Akan tetapi, makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja, atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Sekian dari kelompok kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.